Halo semuanya, selamat datang di podcast dari PU untuk Negeri. Sebelum kita mulai sesi podcastnya nih, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Berlayar perahu dari dermaga Sunda, angin tenang membawa berita. Podcast dimulai dengan semangat merdeka, mari bicara untuk negeri tercinta. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol santai aja nih. Tapi sebenarnya topiknya cukup serius ya. Yaitu topiknya kita hari ini ada apa sih yang bisa kita lakukan sebagai ASN untuk membuat Kementerian PU jadi lebih baik dan lebih kuat. Apalagi nih ya, kita sebagai ASN muda yang jadi eksekutor di lapangan. Nah, sekarang bersama saya sudah hadir 4 tamu kita yang luar biasa. Tapi sebelum kita menyelami topik, hari ini baiknya kita kenalan dulu kali ya, biar lebih akrab. Dimulai dari saya, Harum Rila Kesuma sebagai host. Saya Hafiz Ilmi Permana. Saya Gracia Denia. Saya Hafiz Abdillah. Saya Hamidat Rahma. Oke, terima kasih nih para tamu kita yang luar biasa. Jadi kita mulai nih, pertanyaan utama kita hari ini itu apa sih yang bisa kita lakukan dari posisi kita masing-masing untuk memperkuat dan membuat Kementerian PU menjadi lebih baik ke depannya. Bukan hanya dari sisi teknis, tapi juga dari semangat kebangsaannya. Boleh kita mulai dari Bang Ilmi kali ya. Oke, mungkin yang bisa kita lakukan untuk menjadi insan Kemen PU yang lebih baik, mungkin pertama kita bisa lebih mengutamakan terkait menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama ya. Jadi di mana mungkin setiap jembatan yang kita rancang, setiap jalan yang kita bangun itu bukan sekedar proyek fisik aja gitu. Jadi itu kan sebenarnya termasuk ke urat nadi perekonomian ya Pak, sebagai penghubung antar wilayah. Dan terkait pembukaan akses pendidikan serta kesehatan bagi rakyat. Jadi melaksanakan pekerjaan ini tuh kita harus penuh tanggung jawab gitu karena itu merupakan sebuah bentuk bela negara yang nyata. Dan yang kedua mungkin kita juga bisa melakukan integritas dan transparansi untuk sehari-harinya selama kita menjadi ASN ya. Jadi bela negara di era sekarang itu mungkin bukan hanya melawan musuh fisik aja sih, tapi juga bisa seperti mungkin melawan korupsi, penyalahgunaan wewenang, budaya kerja yang tidak produktif, mungkin dengan menjaga kejujuran juga dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek itu juga bisa meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan mungkin kita sebagai generasi muda juga kita pastinya lebih inovatif dan lebih mudah untuk adaptasi di teknologi sih. Jadi kita ini terutama hidup di zaman yang serba cepat berubah ya, di mana menerapkan teknologi itu harus bisa lebih efisien sih untuk mendukung sistem. Dan mungkin selanjutnya bisa juga kita dari melestarikan lingkungan gitu. Jadi bela negara itu juga berarti kita memastikan pembangunan yang kita bangun itu tidak merusak masa depan. Mungkin seperti jalan, bendungan, gedung itu harus dirancang dengan prinsip ramah lingkungan sih. Jadi mungkin nanti ke depannya anak cucu kita tetap bisa menikmati alam yang lestari ya, yang alam yang nggak rusak lah ya intinya. Dan terakhir mungkin kita sebagai insan ASN di Kementerian PU juga harus bisa menjadi teladan di lingkungan kerja sih. Jadi kadang bela negara itu bisa dimulai memang dari hal-hal kecil, sesimpel kita disiplin masuk kerja, menepati deadline, membangun budaya saling menghargai. Mungkin dari sikap ini juga bisa timbul semangat positif yang nantinya mungkin bisa menular ke kinerja organisasi kita atau unit kerja kita bekerja. Itu seperti itu sih, Kak Arum. Oh, benar sekali ya. Sering kita mengira bela negara itu soal hal-hal besar seperti perang gitu ya. Padahal justru dalam setiap pekerjaan kita sehari-hari, mulai dari pembangunan jalan, menjaga integritas, sampai datang bekerja tepat waktu, kita tuh udah melaksanakan bela negara loh ya. Wah, terima kasih nih Bang Ilmi. Luar biasa sekali ya pemaparannya ya. Dan saya rasa juga apa yang baru disampaikan oleh Bang Ilmi itu benar-benar membuka cara pandang kita tentang apa itu arti bela negara gitu.
khususnya bagi kita nih seorang ASN ya. Terus saya juga tertarik nih dengan poin Bang Ilmi tentang inovasi dan teknologi. Kalau boleh tahu nih, apa kira-kira yang bisa kita terapkan nih dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN dalam bidang inovasi dan teknologi? Menarik sih ini ya. Mungkin karena inovasi dan teknologi itu sebenarnya orang mungkin memandang itu cuma urusan orang IT atau bagian sistem informasi aja gitu. Padahal kita sebagai ASN tuh kita semua tuh bisa berinovasi loh. Bahkan dari hal-hal yang kecil di pekerjaan harian, misalnya kita mulai pekerjaan sehari-hari kita bisa dibantu dengan AI atau bisa dengan digitalisasi dokumen. Jadi nggak harus tunggu sistem itu besar, tapi lebih ke apa ya, cukup membiasakan diri mungkin menyelesaikan dengan rapi, ada cloud storage, bisa mengurangi penggunaan kertas sih. Selain efisien itu juga mungkin lebih ramah lingkungan ya. Wah, benar sih, benar. Saya setuju banget nih sama Bang Ilmi. Kadang kita itu nunggu perubahannya itu datangnya dari atas ya, padahal sebenarnya kita bisa mulai itu tuh dari diri kita sendiri. Nah, selanjutnya kalau boleh saya dengar nih dari Kak Grace, gimana ya, apa yang bisa kita lakukan nih sebagai ASN? Silakan Kak Grace. Ya, terima kasih kesempatannya. Kalau menurut aku sih dari yang udah disampaikan sebelumnya itu kayaknya tuh berat ya kedengarannya. Tapi memang semua hal tuh benar. Justru hal ini tuh penting banget buat kita. Soalnya kementerian kita ini tuh bukan cuma soal bagaimana kita membangun infrastruktur Indonesia, kayak membangun jalan, jembatan, bendungan, ataupun menyediakan air bersih. Tapi juga tentang gimana kita itu bisa membangun semangat Indonesia dari akar atau kepribadian kita masing-masing. Kadang kala tuh kita mikir kontribusi kontribusi kita tuh kecil atau kurang penting, kurang berdampak. Padahal hal-hal sesimpel atau sekecil yang kita lakuin tapi kita ngelakuinnya dengan niat baik dan semangat kebangsaan itu bisa besar dampaknya. Kontribusi terbesar kita itu bukan hanya soal jabatan atau besarnya proyek yang kita tangani, tapi gimana kita kerja sehari-hari. Contohnya itu tadi juga udah disampaikan teman-teman sebelumnya, sesimpel contoh kita tepat waktu, nggak menunda pekerjaan, kita ngebantu rekan kerja kita, lalu bahkan sesimpel kita menghemat listrik itu kita juga ada ambil bagian dari melestarikan lingkungan. Dan hal-hal ini tuh bisa membangun atau membentuk Kementerian PU itu jadi lebih baik. Dan menurut aku juga satu hal yang penting itu terkait solidaritas. Karena kadang kita tuh terlalu disibukkan sama tugas masing-masing, jadi kita tuh kerjanya individual gitu. Sampai lupa kalau kita tuh sebenarnya satu keluarga besar. Jadi memang sangat penting untuk memupuk kolaborasi, baik itu antar rekan kerja, antar seksi, antar direktorat. Karena kalau kita nggak bersatu atau kita nggak kerjasama, goals kita itu bakal susah kecapai. Jadi bayangin aja coba kalau misalnya kita ada masalah pribadi sama satu rekan kerja, pasti kita tuh jadi eh, bisa secara nggak sengaja kita itu membawa masalah kita itu ke lingkungan pekerjaan, jadi bisa berdampak ke kinerja ataupun hasil pekerjaan kita. Jadi emang salah satu hal juga yang penting gimana untuk membangun PU atau membuat PU jadi lebih baik itu ya kita harus menjaga solidaritas dan persatuan kita. Wah, terima kasih Kak Grace. Pertanyaan yang sangat jujur ya dan cukup menyentuh nih. Bener sih, kadang memang kita tuh suka mikir ya kayak, ah, saya cuman staf biasa aja nih atau cuman bagian kecil nih dari sistem yang besar gitu. Tapi padahal justru dari pertanyaan tadi, kita tuh diingatkan gitu bahwa hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari itu tuh punya dampak yang luar biasa. Saya jadi penasaran nih, kalau dari Kak Grace sendiri ya, pernah nggak sih ada momen kecil gitu yang Kak Grace lakukan yang mungkin dianggapnya kayak hal kecil atau hal biasa nih, nggak berpengaruh, tapi ternyata punya dampak yang besar nih buat tim atau buat lingkungan kerjanya. Oh, kalau pertanyaan pernah atau enggak, itu pernah banget.
Waktu itu aku tuh baru masuk dan belum banyak hal yang bisa aku lakuin secara kita tuh masih baru ya. Nah, tapi satu hal yang aku lakuin itu yang kelihatannya sepele, yaitu selalu ngerapiin dokumen setelah rapat dan juga menyusun ulang file di folder bersama biar lebih gampang dicari. Aku awalnya tuh aku pikir itu cuman inisiatif kecil aja supaya sebenarnya aku sendiri tuh juga lebih gampang buat nyari file di folder. Tapi ternyata atasan aku itu bilang, siapa nih yang bikin folder digital jadi lebih rapi. Jadi kita itu gampang kalau mau nyari file. Terus akhirnya teman-teman juga jadi ikutan pakai sistem yang sama. Nah, dari situ aku sadar, kadang kita itu nggak butuh gelar tinggi sampai profesor ataupun jabatan yang besar untuk bisa berdampak. Yang paling dibutuhin itu emang cuman kepedulian dan juga inisiatif sederhana kita. Karena memang hal-hal kecil, setiap tindakan kecil yang kita lakukan, asal kita tulus dan juga konsisten, pasti bisa berdampak besar dan mengubah pola kerja kita itu jadi lebih sehat dan efisien. Dan hal-hal itu juga salah satu bentuk kontribusi nyata kita untuk membangun Kementerian PU. Wah, menarik nih pengalamannya Kak Grace nih. Bener-bener sih. Kalau gitu kita lanjut ke Bang Hafiz kali ya. Saya mau dengar dong gimana kontribusinya nih Bang Hafiz. Terima kasih untuk waktunya. Kalau dari aku ya sebagai CPNS di Kementerian PU, aku bertekad untuk memberikan kontribusi terbaik demi memperkuat dan memajukan kementerian ini ke depannya. Kalau dari sisi teknisnya, aku ingin mempelajari dan menguasai seluruh SOP dan serta regulasi yang berlaku. Misalnya memanfaatkan teknologi dan berinovasi untuk mempermudah pekerjaan, menjaga kualitas hasil kerja dengan ketepatan waktu dan ketelitian, serta memberikan ide yang membangun meski sederhana. Dan aku juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi diri melalui pelatihan dan membangun koordinasi yang baik dengan seluruh rekan kerja. Bukan hanya dari sisi teknis, tapi dari sisi semangat kebangsaan, aku juga akan menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan netralitas sebagai ASN. Memberikan pelayanan yang adil dan merata bagi semua masyarakat, serta menghargai keberagaman budaya, suku, dan agama dalam setiap penugasan. Dan aku akan memastikan bahwa setiap pekerjaan yang aku lakukan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan NKRI. Aku ingin menjadi bagian dari Kementerian PU yang tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat persatuan dan kebanggaan bangsa. Mungkin itu dari aku ya, Kak ya. Nah, terima kasih nih Bang Hafiz. Pertanyaan yang barusan dipaparkan oleh Bang Hafiz benar-benar mencerminkan semangat ASN yang utuh ya. Itu bukan hanya dari sisi teknis, tapi kita bisa lihat juga dari sisi kebangsaannya. Saya pribadi ya merasa sangat terinspirasi sih karena kita nggak hanya bicara soal apa sih yang harus dilakukan gitu, tapi juga menekankan bagaimana kita melakukannya dengan hati, komitmen, dan juga nilai-nilai yang kuat. Untuk em, kita lanjut ya untuk Kak Mida nih yang ada di bagian keuangan ya. Boleh nggak sih saya minta gimana eh, pendapat kakak nih? Oke, makasih ya Harum untuk waktunya. Kalau saya sih sebagai CPNS di bagian keuangan ya, saya belajar kalau transparansi itu adalah kekuatan kita gitu loh. Kalau kita tertib administrasi, jujur, terus rapi, pasti kepercayaan masyarakat juga tumbuh. Terus aku tuh percaya anak muda PU harus jadi contoh integritas gitu, bukan cuma kerja karena takut aturan, tapi emang dari dalam hatinya sendiri gitu. Terus pengembangan dari sisi keuangan di Kementerian PU itu khususnya untuk memperkuat lembaga dan mendukung algoritma kebangsaan bisa dilakukan dalam beberapa arah loh, seperti sistem yang kita
terbarui, transparansi, sumber daya manusia, hingga literasi anggaran di unit teknis masing-masing. Terus kayak misalkan kalau aksi kerja nyata tuh sebagai ASN PU sendiri, contohnya kita bisa meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu nih. Kalau misalkan di laporan keuangan itu kan misalkan menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran gitu. Bulanan, triwulan, sesuai jadwal tanpa ada keterlambatan. Terus juga verifikasi, validasi dokumen, pertanggungjawaban secara teliti. Seperti pengecekan berlapis terhadap SPJ belanja, terutama perjalanan dinas dan belanja barang. Menurut saya, kira-kira seperti itu. Benar, benar, benar. Menarik nih, menarik. Terima kasih Kak Mida untuk insight-nya yang baru ya, gitu. Saya juga terkesan nih dengan kalimat kakak tadi. Transparansi itu kekuatan. Jadi sebenarnya menurut saya itu bukan hanya slogan ya seharusnya, tapi itu harus jadi prinsip yang mendasar kita sebagai ASN yang bisa kita gunakan untuk memperkuat lembaga kita dari dalam. Setuju sih, transparansi itu emang salah satu fondasi dasar kita supaya bisa membentuk integritas kita. Karena dalam arti bela negara kita ini kan nggak mungkin nggak ngangkat senjata, tapi kita itu membangun loh. Kita tuh menjaga agar pelayanan publik terus berjalan, agar masyarakat punya jalan, lalu punya akses air bersih, jembatan, rumah yang layak, dan hal-hal itu tuh nggak kecil. Jadi memang penting banget buat kita bawa nilai kebangsaan di setiap menjalankan tugas kita. Karena kayak jujur dalam mengelola anggaran, adil dalam membagi pekerjaan, dan berjiwa besar saat ada perbedaan pandangan. Itu tuh juga bentuk nasionalisme kita sebagai ASN PU. Bener Kak Grace. Wah, saking serunya topik kita nih, nggak terasa ya kita udah sampai di akhir podcast kita. Terima kasih nih buat kakak-kakak dan abang-abangnya atas insight-insightnya yang sangat menarik nih. Dan dari obrolan kita tadi nih, em, saya belajar bahwa membangun Indonesia tuh bukan hanya tugas segelintir orang gitu. Tapi itu tuh hasil dari kontribusi-kontribusi kecil yang dilakukan dengan semangat yang besar oleh setiap ASN dan masyarakatnya pada setiap harinya. Jadi buat kita-kita yang sedang menjalani peran sebagai CPNS, staf, atau teknisi dan juga pimpinan, kita tuh harus terus berkarya, belajar, dan juga berbuat baik. Karena saya percaya dari langkah kecil yang kita lakukan tiap hari itu bisa berbuah, berdampak besar untuk masa depan Indonesia. Oke, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya dan jangan lupa, PU lebih baik, bangsa lebih kuat. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.